Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mulai minggu ini saya bikin bacaannya tuh sesuai dengan elemen. So, untuk hari pertama atau ya hari pertama hari Senin itu adalah elemen api gitu ya. Jadi Aries, Leo dan Sagittarius. Oke, so ini untuk kalian yang Leo ya. Habis ini baru Sagittarius. Oke, tadi Aries udah. Oh ya, ini bacaan cinta timeless dan ya tentu saja bisa resonate bisa tidak karena saya tidak tahu energi siapa yang terbaca di sini. Saya pakai 3 kartu dulu untuk guidance aja ya, bacaannya menuju kemana. Oke, so well, the High Priestess, the Star, Nine of Pentacles. Ada Aquarius di sini, ada si siapa ini? Sagittarius kali ya di sini juga. So ya, ada the star ya, mungkin untuk kalian yang dealing dengan bintang-bintang tersebut, bintang zodiak tersebut ya, atau ya bisalah zodiak apa aja, karena dalam satu chart hidup manusia tuh zodiaknya kan bisa macam-macam. Saya terdistrak tuh, nggak ngaduk dulu nih Leo itu ada yang komenin cara saya berpakaian. Sebenarnya don't care ya, tapi dia bilang katanya kalau seksi-seksi membuat dia ini apa sih, ya gitulah ya, dia tuh cowok. Tuh saya bilang gini, itu pikiran dia aja yang kotor ya. Sebenarnya seksi atau tidak kan tergantung pikirannya, kotor atau enggak, itu menurut saya ya. Tapi memang saya memang suka nggak pakai yang tidak ada lengannya gitu, karena ya buat saya nyaman pakai itu gitu, nggak ada yang protes juga, suami saya juga nggak protes. dan selama ini saya selalu berpikir yang nonton itu harusnya pikirannya positif ya. Kalau negatif nggak usah lihat tarot. Lihat apa tuh, OnlyFans apa kayak terserah. Jangan lihat tarot di ampun dah, curhat dah my dear Leo, nggak apa-apa ya saya curhatin. The Star, The Star, The High Priestess, dan Nine of Pentacles. The Star tulisannya di sini hope, kemudian wisdom and gratitude. Oke, untuk Leo, percintaannya yang sudah memikirkan masa depan. Jadi ini Leo yang memang sudah dealing dengan seseorang, baik dia yang tadi saya sebutin kayak ada Aquarius atau Sagittarius atau elemen udara dan elemen api sendiri ya. Waduh, ini sih anak saya sama menantu saya. Anak saya Leo, istrinya Sagittarius. Ini sih. Oke, so kalau kalian yang sudah memikirkan masa depan dengan pasangan kalian itu, baik udah memang benar-benar sudah ada di jenjang yang solid ya, pernikahan begitu, atau masih menjalin hubungan, atau apa ya, masih PDKT lah gitu ya. Ini memang terlihat di sini bahwa ada hope di situ, ada harapan di situ untuk sesuatu hal yang baik gitu ya. Untuk harapan yang memang besar, yang memang baik, yang akan terjadi di kehidupan percintaan kalian gitu. Dan masa depan yang terlihat untuk Leo yang sudah memutuskan untuk bersama-sama dengan seseorang tersebut itu harapannya memang luar biasa, dan kedepannya memang bagus gitu. Aduh, amin deh, amin. Ya kan, terus amin lah ya kan, saya bilang tadi anak saya sama menantu saya itu anak saya Leo soalnya. Oke, so ya ada harapan di situ, dan ada
sesuatu yang baik yang menanti kalian di depan, gitu deh ya. Sesuatu yang baik yang menanti kalian di depan in term of love relationship. Oh ya, karena saya juga ada Leonya di Venus saya merasa juga ya relate ya, semoga relate dengan itu ya, semoga resonate karena memang itu adalah harapan kita semua ya untuk Leo-Leo yang menginginkan masa depan yang cerah untuk percintaannya dengan orang yang dealing dengan kalian saat ini, baik udah solid maupun masih PDKT atau masih kayak bertanya-tanya ya, apakah itu benar dia orangnya, he is the one atau she is the one. Ya intinya sih memang iya, ada masa depan untuk kalian gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah The High Priestess Wisdom. Ini mengenai semesta yang memberikan restu sih. Aduh, enak banget nih. Semesta memberikan restu kepada Leo dengan siapapun kalian dealing with ya. Kalian dealing dengan siapa, semesta memberikan restunya gitu. Karena memang ada hal-hal baik di hubungan kalian gitu. Terus kalau kalian belum nemu orangnya gimana, ntar saya kasih bacaan buat yang belum nemu apakah akan datang atau enggak gitu ya. Tapi intinya di bacaan kali ini si Leo memang berada di masa dimana kalian menemukan jalannya untuk bersama-sama dengan seseorang yang memang kalian fokuskan ya. Bersama-sama dengan orang yang kalian pilih gitu sebagai orang yang akan bersama-sama dengan kalian mengarungi percintaan kalian. Oke, so dan ada juga saya terdistract deh kalau ada hal-hal kayak gitu, dasar Virgo overthinking ya. Padahal udah saya orangnya langsung saya blok, dia nggak usah lihat channel saya lagi daripada kasih komentar yang enggak dan saya nggak suka orang berkomentar tentang penampilan saya gitu. Kan ini bacaan tarot, jadi harusnya bacaan tarotnya yang difokusin bukan orang yang bawainnya gitu kan. Oke. Anyway, karena kalau mau lihat appearance orang yang kayak gimana ya bukan di channel tarot dong, ya kan? Oke. Anyway, emang dasar saya overthinking. Ada gratitude ya, ada Nine of Pentacles dan ini luar biasa. Ada hal baik yang terjadi di kehidupan percintaannya Leo, gitu. Percintaan Leo yang luar biasa, yang dimaksudkan semesta sebagai bagian dari kebahagiaan yang disediakan untuk Leo gitu. Dan iya, Leo bisa berbahagia mengenai hal tersebut dan bisa memusatkan fokusnya di samping ya fokus tentang kehidupan yang lain juga tentang percintaan ini. So, sekarang untuk Leo yang merasa sudah menemukan orang yang tepat, oke, congratulations. Yang belum kita lihat ya, apakah ada yang akan kalian temui untuk Leo-Leo yang memang belum nemu nih ya. Kalau yang udah nemu ya udah deh tuh, memang sesuatu hal yang baik ya yang terjadi di kehidupan percintaan kalian in the future, bahkan juga baik gitu ya. Oke, what happened? Oh, tuh kan bener saya bilang Sagittarius. So untuk Leo yang yang punya hubungan dengan Sagittarius dan juga tadi ya Aquarius, tuh ada soalnya di situ. Oke. This one. Oh, oke. Ya jatuh satu kartunya. Nggak apa-apa lah ya, nggak usah diambil ya. Oke. Wah, kenapa terbalik semuanya ini kartu? Kartunya terbalik kecuali The Temperance, lucu ya. Kartu yang terbalik itu pakai jatuh lagi, harus saya ambil nggak sih? Jauh, Leo jauh, nggak usah lah ya. Kalau saya ambil berarti harus saya cut dulu, biar kalian ingat. Nggak usah ya, tadi kan itu udah dibacain atau mau? Udah saya cut dulu ya. Hai Leo, saya kembali ya. Oke. Udah tuh kartu yang melayang tadi, yang jatuh udah balik tuh ya, dan itu adalah kartu The Star.
Mungkin gini, bukan mungkin ya, memang begini. Tadi kan saya bilang, aduh kenapa kartunya terbalik semua, sedangkan kartu The Star adalah kartu kalian yang pertama, dan saya bilang bahwa ada di depan itu, di masa depan tuh ada kebahagiaan untuk Leo dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ada yang, tapi terus kartunya terbalik semua ya, kecuali The Temperance. Dan ini The Sun-nya juga terbalik nih. In a way, ada Leo yang nggak puas dengan keadaan love story-nya, percintaannya. Entah karena orang yang bersama kalian itu mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan sebelumnya, mungkin ada ketidakpuasan di hubungan kalian karena satu dan lain hal, ketidakbahagiaan yang bikin kalian berpikir apakah kalian salah pilih dan lain sebagainya. Ini kalau Leonya udah dealing with somebody ya. Kalau saya bilang sih gini Leo, bagaimanapun ya, bagaimanapun orang tuh nggak ada yang sempurna ya, my dear. Orang tuh nggak ada yang sempurna. Jadi bagaimanapun kalian akan menemukan gesekan-gesekan dengan seseorang gitu. Di dalam hal apapun, dalam hal percintaan kayak apa kayak, tetap akan ada gesekan di situ karena kalian dua orang yang berbeda. So if you're not happy, cari tahu kenapa. Jangan-jangan sumber permasalahannya justru dari kalian, bukan dari orang tersebut gitu. Karena bagaimanapun kan kita nggak bisa suzon ya sama orang. Oh ini orang nih begini begitu. Enggak, lebih baik daripada berpikir buruk tentang orang lain, lebih baik pikirin deh apakah ketidakbahagiaan ini hanya karena dia ya, atau karena kalian sendiri punya permasalahan sendiri yang tidak bisa kalian atasi sehingga you're not happy at all. Karena yang saya lihat di sini banyak hal yang membuat kalian jadi desan terbalik gitu, nggak bahagia dengan keadaan percintaan kalian yang sebenarnya normal-normal aja gitu. Atau sebagai orang luar, saya sih melihatnya sebagai orang luar yang pembaca tarot, saya sih melihatnya seperti itu. Kalian punya hal baik, banyak hal yang bisa kalian celebrate ya, yang bisa kalian rayakan dengan hubungan ini, tapi kok ada yang kurang ya, yang membuat kalian unhappy gitu. Tapi yang jelas mungkin ketidakbahagiaan itu bersumber dari diri kalian sendiri mungkin. Kalau kalian bilang enggak mbak karena dia oke, terus carilah solusinya bagaimana. Kan kita nggak bisa gitu aja menyerah ya, itu orang tersebut udah pilihan kalian loh. So nggak bisa menyerah begitu aja. Kemudian ada Queen of Pentacles yang terbalik. So it's kind of Virgo dengan Leo dengan Virgo juga ada ya di sini. Tadi saya sebut apa tadi? Sagittarius, kemudian Aquarius, dan juga sekarang ada Virgo. Ada apa lagi nggak? Coba saya lihat. Ya, baru itu aja sih yang kelihatan ya. Oke, Virgo dan Leo ya, kalau Virgo dengan Sagittarius karena sama-sama api dan mereka deketan ya, mereka sepertinya look alike ya, kayak 11-12 lah ya dari segi kepribadian. Jadi mungkin bisa lebih bundling, lebih lebih bisa saling memahami karakter masing-masing gitu. Nah, sedangkan Leo dengan Virgo walaupun berdekatan, itu sebenarnya dua orang yang berbeda banget gitu. In a way saya punya mantan itu Leo gitu. Sampai sekarang masih belum terima bahwa hubungan kita tuh udah berakhir lama banget gitu. Udah sebenarnya ages udah nggak perlu dipikirin lagi, namanya juga udah lewat lama banget gitu, tapi masih aja mungkin masih di pikiran dia atau bagaimana, kadang-kadang dia masih stalking saya gitu. Kalau buat saya sih ya udah berakhir gitu. Tapi untuk kalian para Leo dan yang berhubungan dengan Virgo, nggak usahlah terlalu memikirkan perbedaan itu gitu.
Kalau saya dulu kenapa tidak berhasil, karena memang ya udahlah ya, kalau mau dibuka Leonya selingkuh gitu, dan itu berulang dan capek juga, lama-lama toksik. Karena nggak mungkin merubah orang kalau orangnya tidak mau berubah ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian Leonya itu yang perempuan, terus Virgonya yang cowok, berusahalah memahami bahwa Virgo itu memang overthinking gitu. In a way memang di bacaan ini terlihat seperti ada beberapa eh, Leo versus apa gitu. Tapi enggak, ini secara general, kalau kalian merasa pasangan kalian, entah pasangan kalian itu yang cewek atau yang cowok, eh ya harusnya kalian tahu karakternya dia, apapun itu zodiaknya ya, dan tidak membuat kelemahan dia menjadi alasan untuk kalian jadi toksik gitu. Beberapa orang bilang Leo itu toksik gitu. Kalau saya bilang nggak usah Leo, ya Virgo juga bisa toksik, Sagittarius juga bisa toksik, apapun itu zodiaknya bisa toksik. Bukan zodiaknya yang membuat dia toksik, tapi memang kepribadian orang tersebut gitu. In a way menjadi toksik karena hubungannya itu nggak sehat gitu. So mungkin itu yang membuat hal ini menjadi nggak terjadi, atau bikin kalian nggak nyaman dengan situasi seperti ini ya Leo ya. So yang selanjutnya juga tentang Ace of Pentacles yang terbalik, mungkin juga tentang secara financial juga tidak sebagus seperti apa yang kalian inginkan. Tapi tetap apapun itu, jangan jadikan itu alasan kalian untuk tidak bersama-sama dengan orang tersebut kalau kalian sudah punya komitmen ya. Kalau masih belum berkomitmen sampai segitunya sih nggak usah. Tapi ya bukan nggak usah, maksudnya ya masih ada kesempatan kalian untuk memilih bersama dia atau tidak. Tapi ya sekali lagi, kalau memang kalian sudah memilih orang tersebut, segi finansial atau segi yang seperti itu ya, tentang materi itu sebenarnya udah bukan alasan lagi untuk macam-macam gitu ya, kan udah tahu dari pertama. Oke. Mungkin itu yang membuat kalian unhappy, padahal yang saya lihat sih in the future kalian punya hal-hal baik yang bisa kalian lakukan bersama-sama ya Leo. Kemudian yang selanjutnya ada Ten of Swords yang terbalik. Ten of Swords yang terbalik ini bicara tentang beberapa hal yang menurut kalian gak maju-maju, gak ada kemajuan. Tapi jangan khawatir, karena ini terbalik, ya akan ada kemajuan. Syaratnya yaitu saling pengertian aja, kalian mengerti, dan juga saling berkomunikasi gitu ya. Komunikasi itu yang penting, saling mengerti itu jauh lebih penting. Saya jadi ingat sama satu teman saya, kolega saya di kantor, dan dia bilang menurut Ibu Lucia gitu ya, karena kan kita rekan kantor jadi panggilnya bapak dan ibu. Kalau dia bapak ya, saya ibu. Oke. Menurut Ibu Lucia, apa yang penting di dalam sebuah hubungan gitu? Saya bilang komunikasi dan pengertian. Dia bilang pengertian yang nomor satu. Ya itu benar, karena kita nyadar banget orang yang dealing dengan kita tuh seperti apa gitu. Dari pertama udah kayak gitu, terus ya harus diterima. So bisa saja yang kalian khawatirkan akan tidak ada jalan keluarnya atau tidak akan ada masa depannya, itu hanya pikiran kalian saja. Karena sebenarnya begitu kalian punya pengertian satu sama lain, dan itu udah gak jadi masalah lagi ya Leo ya. Oke. Lanjut dengan kartu selanjutnya, yaitu Six of Wands yang terbalik. Beberapa dari kalian yang mempunyai hubungan yang belum solid, dalam arti ya belum ke jenjang pernikahan, yang masih berhubungan begitu ya,
masih bersama-sama, berpikir bahwa ini kok kayaknya jauh banget menuju ke hal yang solid. Apakah itu tidak terjadi karena ini kartunya terbalik? Bisa terjadi atau tidak, tergantung yang saya bilang tadi. Pun kalau terjadi terus akhirnya disesali, itu kan jauh lebih nggak enak ya. Lebih baik memang dipikirin dulu ya, karena kartu selanjutnya adalah, well, kartunya 8. Well, kartunya 8, harusnya 7. So, ini harus turun. Kenapa bisa 8? Something about 8. Kalian bulan ke-8 kan? So, well, ya. In a way, ini memang pesan untuk Leo. Dan kalau kalian berpikir ini tidak kejadian, sebenarnya dibalikin lagi sih ke kalian. Dibalikinnya ini loh, Ace of Sword-nya masih terbalik. So, sebenarnya adalah apa ya bilangnya, tanggung jawab kalian dan orang tersebut, orang yang dealing dengan kalian itu, untuk mau meneruskan hubungan ini atau tidak. Kalau mau ya punya pengertian. Kalau cuma mau terima yang bagus-bagus aja ya jangan. It doesn't work that way. Nggak akan terjadi seperti itu, karena akan selalu ada pergesekan, akan selalu ada perbedaan, karena kalian dua orang yang berbeda. Even Leo dengan Leo sama aja, kalian tetap dua orang yang berbeda. Wong kembar aja juga nggak sama plek-plek gitu kan, apalagi yang benar-benar berbeda gitu ya. So it's up to you sebenarnya mau begini ya. Take your responsibility, take your power back, or ya udah cuekin aja. Oke. Karena ternyata kartunya 8, kartu yang selanjutnya saya baca berdua gini ya. Oke. So ada the Temperance dan ada Nine of Cups yang terbalik. Nine of Cups yang tidak terbalik itu bagus banget, berarti memang solid hubungannya. Tapi karena ini terbalik dan disertai oleh the Temperance ya, kartunya Sagittarius, dimana kalian harus ngebalancing sih, benar. Untuk kalian para Leo yang, maaf ya Leo, tiba-tiba mati kameranya. Ini kenapa sih dari tadi nih Leo? Saya berprotes tentang satu hal langsung begini. Nggak boleh ya saya protes ya. Sorry ya, oke. Mungkin jadi energinya jadi negatif karena saya udah kesel duluan di depan. Padahal bukan karena Leo ya. Saya nggak tahu dia zodiaknya apa. Karena dia komennya di short, bukan di video saya gitu. Nah, anyway. Oke. Banyak hal yang memang harus menjadi pertimbangannya Leo. Kalau ingin meneruskan hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang solid atau berlangsung terus, karena memang sebenarnya masa depannya ada sih, ada. Cuma memang kalau kalian nggak happy dengan ini, tentu harus ada yang dibalancing ya, dipertimbangkan, dibalancing juga diseimbangkan gitu, karena ada yang nggak seimbang nih. Either berat ke kalian karena kaliannya yang toksik, atau orang itu yang toksik, atau kalian saling toksik satu sama lain. So ya, itu bacaan untuk the love story-nya si Leo saat ini. Dan coba saya bukain. Kalau ada yang nanya ciri-ciri orangnya, kalau memang belum datang ya. Kalau memang belum datang. Oke, itu tadi zodiaknya udah saya kasih tahu. Kalau ciri-cirinya, orangnya confirm tapi seringkali menunda, kayak nunggu gitu doang, menunda-nunda sesuatu. Orangnya sering menunda-nunda sesuatu karena dia itu kayak belum pasti ya dengan keadaan, dengan dirinya atau dengan si Leo sendiri. Kemudian orangnya itu dikelilingi oleh teman-teman yang support dia. So jadi kadang-kadang mungkin Leonya merasa tersisihkan karena dia lebih milih teman-temannya. So untuk Leo yang nunggu seseorang yang datang, ciri-cirinya kayak gitu ya. Atau ada ya di sekitar kalian orang yang seperti itu, mungkin dia orangnya. Oke, so untuk terakhir, karena ternyata nggak boleh panjang-panjang, nggak tahu kenapa ini kameranya lagi
ngadat. Saya buka oracle card yang flower ya. Oke. Ini biasanya berhubungan dengan orang yang dealing dengan kalian nih. Ayo, bukan tentang kalian aja, tapi kita lihat. Oke, saya pilih yang ini. Carnation. Beating heart, affection, and excitement. Oke. Masih ada excitement di situ. Dan itu yang perlu kalian terus-menerus pupuk. Excitement atau keadaan di mana kalian harus sama-sama berbahagia apapun keadaannya gitu ya. Dan itu yang harusnya perlu dipupuk dan diulang supaya kehidupan percintaan kalian baik-baik saja, karena yang saya lihat sebenarnya in the future-nya tuh bagus sih gitu ya. Kalau memang masih ada kendala untuk saat ini, ya di mana sih nggak ada kendala, di dalam segala hal pasti ada satu dua hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Leo. Mohon maaf ini videonya terputus-putus, tiba-tiba berhenti ya mungkin karena emang energinya tadi saya udah marah duluan ya di depan ya, udah bukan marah sama kalian pula, udah curhat ke kalian karena biasalah saya bilang overthinkingnya Virgo. Oke, so untuk kalian Leo yang dealing sama Virgo, udahlah ya, kalian tahu apa yang harus dilakukan dengan bacaan tadi sudah jelas. Yang dealing dengan zodiak lain, Aquarius, Sagittarius, dan yang lainnya juga ya yang tidak tersebut, udah kalian tahu ya, semoga bisa diambil lah pesan yang disampaikan. Kalian tahu apa yang harus dilakukan tadi ya, balancing, kemudian jangan lihat kekurangan, adanya pengertian dan lain sebagainya tadi ya. Oke, sekian aja, kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Saya harap yang terbaik untuk kalian, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.